Kalau orang benar-benar bisa menguatkan imannya, dia bisa menjaga dirinya insya Allah dimanapun. Makanya pintar-pintar narik kawan, pintar-pintar bergaul, pintar-pintar ngumpul. Jangan salah ngumpul. Kalau kita ngumpul di tempat, bahayanya luar biasa. Dua, berubah, cara berubah. Berapa banyak hari ini orang ingin berubah mengandalkan otaknya. Orang berubah mengandalkan apa? Modal, mengandalkan harta. Orang berubah mengandalkan apa? Mohon maaf, mengandalkan ilmunya. Kawan-kawan semua, ada orang yang punya sapi, ternyata dia tidak punya duit beli sapi. Ada orang punya sapi, sampai hampir 50 ekor sapi, tapi dia tidak punya duit untuk beli sapi, tapi dia dipantaskan Allah untuk punya rezeki dari sapi. Benar. Jadi kalau ada orang bilang bahwa semuanya harus dengan modal, harus dengan harta yang banyak, jangan. Kalau Allah sudah tolong dari mana? Boleh jadi dari anak-anak yang soleh-solehah, boleh jadi dari kita yang tulus membantu orang, boleh jadi kita yang yakin bahwa kita tidak akan pernah berubah hidup kita kalau kita tidak meninggalkan apa yang Allah tidak suka. Jadi tolong jangan ditahan-tahan. Allah tidak suka riba, tinggalkan riba. Jangan harap berubah, jangan mengharapkan berubah kalau kita tidak meninggalkan apa yang Allah tidak suka. Allah tidak suka orang maksiat, tinggalkan maksiat. Allah tidak suka orang zina, tinggalkan zina. Allah tidak suka orang apa? Meninggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat. Hati-hati. Allah tidak suka sama orang apa? Yang suka melalaikan kewajiban-kewajiban. Nah, tinggalkan itu semua, pasti Allah tolong. Karena Allah akan ganti kalau kita meninggalkan apa yang Allah tidak suka. Insya Allah. Nah, yang ketiga tadi apa? Hadirkan kebahagiaan, bantu orang lain. Insya Allah Allah berikan pertolongan yang luar biasa untuk kita semua. Kawan-kawan semua, sudah menjelang jam 10. Saya menguatkan tentang kitab Adabul Mufrad yang kemarin yang kita baru bahas tentang bakti kepada ibu. Tentang bakti kepada ibu. Ternyata 3 kali Rasulullah SAW mengulang bahwa ibulah yang pantas kita baktikan. Nah, saya nemukan banyak kisah hebat kalau orang berbakti kepada ibunya. Hadis ini hadis penguat luar biasa. An Abi Hurairah qala qila ya Rasulullah man abarru qala ummaka qala summa man qala ummaka qala summa man qala ummaka qala summa man qala abaka. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah, ia berkata, ada yang bertanya, wahai Rasulullah, kepada siapa aku harus berbakti? Beliau menjawab, ibumu. Summa man. Kemudian bertanya lagi, siapa lagi? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ayahmu. 3 ibu, 1 bapak. Ini maksudnya bukan 3 bini ya. Ini kelapa sana nanya siapa yang harus berbakti? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Nah kan ibunya harus berapa? 3. Penjol ke kelapa. Jadi maksudnya ingat 3 kali Nabi mengulang berarti 3 derajat, 3 level. Ketaatan kepada ibu itu jauh lebih penting dibandingkan ayah. Nah ini luar biasa. Ternyata mohon maaf, pertolongan Allah datang dengan bakti sama ibu. Jadi mohon maaf ya kawan-kawan semua, orang yang menyia-nyiakan kesempatan ibunya yang adik-adik yang masih ada, lalu kemudian dia tidak berjuang sekuat mungkin untuk membahagiakannya, dia rugi. Sedikit penutup. Kalau ada duit, ada rezeki, coba niatkan, ya Allah apa yang paling disukai oleh ibu kita? Makanan, perjuangkan untuk beli makanan yang dia sukai. Datang, antar, 1. Tanya lagi, apa yang paling ibu kita suka selain makanan? Oh dia sukanya jalan-jalan. Jalan kemana dia suka? Pengen ke kebun kemana? Perjuangkan, hadirkan itu sungguh-sungguh. Maka insya Allah dia bahagia. Allah tolong kita. Ketiga, ibadah apa yang dirindukannya? Oh dia senangnya kurban.
Dia pengen kurban setiap tahun, datang ke panitia cari orang jualan kambing, beli kambing untuk kurban ibu. Kalau sudah luar biasa, beli sapi untuk kurban orang tua kita. Lebih dasar lagi, berangkatkan umroh, berangkatkan haji. Sebab itulah kita pantas ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kawan-kawan semua, jangan jauh-jauh nyari surga. Kadang-kadang kita ini salah tempat. Tangan kiai dicium-cium, tangan mak daksuah dicium. Serius, ya. Sama orang lain berkorban. Pergi ke rumah ustaz, ke rumah kiai, ke rumah siapa, dibawa oleh-oleh. Ke rumah mak daksuah bawa oleh-oleh. Ini masalah. Ini orang tidak paham belajar mana yang prioritas. Mohon maaf, kalau orang tua sudah selesai beda cerita. Orang tua sering nggak diantar buah-buahan, sering. Orang tua sering nggak diajak jalan-jalan, sering. Udah ada apa-apa. Kalau mau beli hadiah buah-buahan ke ustaz, ke kiai, ke ulama, untuk habaib, silakan. Tapi jangan lupa, jangan sampai gara-gara kita memuliakan orang lain, tidak kita lakukan kemuliaan kepada ibu kita. Padahal ibu itu ingat 3 kali lebih penting penghormatan bakti kita dibandingkan ayah. Dan ternyata yang keempat ayah, karena tidak ada yang lebih dekat lagi dalam kekerabatan kecuali ibu dan ayah di dalam kehidupan kita untuk berbakti. Oleh karena itu, Buya hanya ingin mengatakan sebagai penutup, ibu itu keramat hidup. Ibu itu apa? Keramat hidup. Jadi boleh nggak kita datang ke tempat keramat? Boleh, selama datang ke ibu, selama datang ke rumah ibu, selama datang menjumpai ibu. Karena itulah keramat yang halal, keramat yang dapat pahala, keramat yang tidak syirik, keramat yang tidak dosa. Keramat hidup kita adalah ibu kita. Yang sudah wafat ibunya, ingat jangan lupa. Apa yang pertama? Doa. Sudah doa apa? Lanjutkan amal kebaikan yang pantas membuat kita berjumpa nanti di akhirat. Yang ketiga apa? Sambung silaturahim kepada kawan-kawan, saudara yang ibu kita dulu sambung kepada mereka, supaya ada kebaikan yang terus mengalir untuk ibu kita. Baru yang keempat, beramallah atas nama mereka, insya Allah akan sampai bagi mereka. Insya Allah dengan seperti itu Allah akan hadirkan pertolongan untuk kita semua. Kawan-kawan semua, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan.